sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wina Marmakusuma, mahasiswi bimbingan dan konseling semester 5 kelas A, NPM saya 2018-015-00076. Di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan salah satu tahapan dalam praktek layanan bimbingan dan konseling kelompok, yaitu tahap pembentukan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video simulasi dari saya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ayo, mari silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat mengharapkan sekali kedatangan anak-anak semua di ruangan BK ini. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah semuanya baik-baik saja? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ibu, I'm very good today. Iya dong, biarpun ibu sudah ibu-ibu tapi tetap jiwa muda. Oke. Baik, apakah kalian semua di sini sudah saling mengenal sebelumnya? Wah, kalau begitu supaya kita bisa lebih kenal lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa di dalam hati ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Bisa disebut dengan permainan rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Begini intinya, kalian akan duduk secara melingkar dan orang yang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan nama dan satu warna favoritnya. Setelah ini, orang kedua akan mengulangi lagi warna favoritnya. Setelah itu orang kedua akan mengulangi lagi warna favorit dari orang pertama. Setelah itu menyebutkan nama dan warna favoritnya juga. Dan begitu seterusnya. Orang yang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna dari teman-temannya yang ada di sini. Contohnya gini ya. Misalnya, nama saya Wina, warna kesukaan saya atau warna favorit saya ungu. Nanti orang kedua akan bilang, nama saya Rani, warna favorit saya merah, warna favorit Wina ungu. Nah, nanti seterusnya sampai teman-teman semuanya yang terakhir itu menyebutkan warna favorit dari teman-teman kalian itu apa saja. Karena di sini ada sekitar 15 orang ya. Nanti sampai 15 warna favorit. Oke? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham semuanya. Nah, ya, apa Rizky? Oh, boleh usulnya. Katanya kalau ada yang salah menyebutkan warna favorit dari temannya, kita kasih sanksi atau hukuman disuruh menyanyi ya tadi ya. Ya, disuruh menyanyi tapi nggak perlu di lapangan, hanya di sekitar kita saja di sini ya, di ruang BK ini aja ya. Nah, boleh sekali agar tambah seru ya. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, kamu yang pertama. Alhamdulillah, wah seru sekali ya tadi ya. Cara kita memperkenalkan diri, teman-teman kalian memperkenalkan diri. Meskipun ada 1-2 teman kalian yang keliru menyebutkan warna favorit dari teman kalian yang sebelumnya, tapi di akhir, wah ternyata hebat. Siapa namanya? Rio ya. Alhamdulillah Rio hafal semua warna favorit dari ke-14 temannya. Good job.
Oke, kita sebelum masuk ke layanan bimbingan kelompoknya, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak semua di sini atau di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud itu bimbingan. Ya, benar. Apa yang dikatakan oleh Rizky benar sekali. Bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang. Dalam proses konseling, pemberi bimbingan biasa disebut dengan konselor. Di sini Ibu Ina konselornya. Dan yang menerima bimbingan disebut dengan konseling. Nih anak-anak semua yang ada di sini ya. Untuk apa? Untuk membantu mengenal dirinya, baik dari kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungan di sekitarnya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Rani? Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenal pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Nah, tadi kita sudah tahu tuh apa itu bimbingan. Setelah ini, kita anak-anak semua ada yang tahu apa itu kelompok? Ada yang tahu? Bagus sekali. Apa yang teman-teman kalian sampaikan? Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota kelompok ya. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok ada apa? Adanya seorang pemimpin. Nah, oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dapat dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, harus ada interaksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ibu rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok ya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok. Untuk apa sih kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Boleh ya satu-satu nanti secara bergantian. Ayo coba Rizky. Agar kita terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Betul sekali. Ada lagi? Ya Rani, membina hubungan baik antar teman di kelompok. Ya benar. What else? Ada lagi? Ya bisa. Membina sikap saling menghargai orang lain. Ya, ada lagi. Siapa yang mau mengemukakan pendapat lagi? Ya, nih. Untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungan kelompok. Ya, benar. Wah, bagus sekali ya anak-anak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Ya, tadi sudah arti bimbingan kelompok, kemudian tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, tadi kan
kalian semua hebat-hebat sekali ya, sudah berani mengemukakan pendapat, arti bimbingan kelompok, terus kita simpulkan menjadi bimbingan kelompok, apa tujuan dari bimbingan kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ya. Cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok diantaranya yang pertama, masing-masing anggota kelompok ya dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara ya, bertanya, mengeluarkan pendapat, idenya, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Jadi sukarela, bebas berbicara ya. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu bagaimana setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok yang lainnya harus memperhatikan ya. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Nah, dalam bimbingan kelompok, topik itu dibagi menjadi dua. Ada topik bebas dan ada topik tugas. Topik bebas apa? Topik bebas adalah topik yang dipilih anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Ya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini, ya. Nah, yang kelima, mengadakan evaluasi setelah kegiatan kelompok ini berakhir. Jadi nanti setelah kegiatan kelompok ini kita akan mengevaluasi kegiatan bimbingan kelompoknya, ya. Nah, setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Wah, good job, semuanya sudah paham. Nah, perlu kalian ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas ya, seperti asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini secara sukarela ya, berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan, kita terbuka, bebas mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapat ya. Ada asas kegiatan ya, kenormatifan dan kerahasiaan. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang menyampaikan permasalahannya ya, kita angkat menjadi topik permasalahan, cukup anggota kelompok sini saja yang tahu. Kita jamin kerahasiaannya. Nah, ya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian ya, dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Itu yang dimaksud dengan asas kerahasiaan ya. Well, mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, biar suasana yang tadi mungkin sudah agak-agak menjenuhkan, agak-agak membosankan. Kita nanti coba relaksasi dengan ice breaking. Baik, yuk kita ice breaking. Nah, tadi kan kalian semua hebat-hebat sekali ya, sudah berani mengemukakan pendapat, arti bimbingan kelompok, terus kita simpulkan menjadi bimbingan kelompok, apa tujuan dari bimbingan kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ya. Cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok diantaranya yang pertama, masing-masing anggota kelompok ya dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara ya, bertanya, mengeluarkan pendapat, idenya, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Jadi sukarela, bebas berbicara ya. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan baik
bila anggota kelompok berbicara, yaitu bagaimana setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok yang lainnya harus memperhatikan, ya. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Nah, dalam bimbingan kelompok, topik itu dibagi menjadi dua. Ada topik bebas dan ada topik tugas. Topik bebas apa? Topik bebas adalah topik yang dipilih anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Ya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini, ya. Nah, yang kelima, mengadakan evaluasi setelah kegiatan kelompok ini berakhir. Jadi nanti setelah kegiatan kelompok ini kita akan mengevaluasi kegiatan bimbingan kelompoknya, ya. Nah, setelah ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Wah, good job, semuanya sudah paham. Nah, perlu kalian ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas, ya, seperti asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini secara sukarela, ya, berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan, kita terbuka, bebas mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapat, ya. Ada asas kegiatan, ya, kenormatifan dan kerahasiaan. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang menyampaikan permasalahannya, ya, kita angkat menjadi topik permasalahan, cukup anggota kelompok sini saja yang tahu. Kita jamin kerahasiaannya. Nah, ya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian, ya, dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Itu yang dimaksud dengan asas kerahasiaan, ya. Well, mungkin kita perlu penyegaran kembali, ya, biar suasana yang tadi mungkin sudah agak-agak menjenuhkan, agak-agak membosankan. Kita nanti coba relaksasi dengan ice breaking. Baik, yuk kita ice breaking. Terima kasih telah menyaksikan praktek layanan bimbingan konseling kelompok, yaitu tahap pembentukan,